Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Mem Junike. Di kelas fisika kali ini kita akan membahas mengenai konsep cahaya. Kompetensi dasarnya yaitu memahami sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Dan ini adalah indikatornya. Dengan adanya cahaya, kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Lalu bagaimana kita dapat melihat benda? Proses pertama dari cara kerja mata diawali dari pantulan cahaya dari benda masuk ke mata pada bagian kornea. Coba kalian perhatikan gambar ini. Cahaya yang ditangkap oleh mata kemudian akan diolah oleh bagian-bagian mata sesuai dengan fungsinya. Informasi kemudian dikirimkan ke otak sehingga benda dapat terlihat. Cahaya memiliki sifat dualisme karena cahaya dianggap sebagai gelombang juga sebagai partikel yang dapat dipancarkan oleh sumber cahaya yang disebut sebagai foton. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang kombinasi antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan berbentuk gelombang transversal seperti gambar ini. Sifat-sifat cahaya yaitu cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan atau disebut juga refleksi, dan bila melewati medium yang berbeda, maka cahaya dapat dibiaskan atau disebut juga refraksi. Pemantulan teratur terjadi apabila berkas sinar datang jatuh pada permukaan yang halus atau rata, sehingga cahaya akan dipantulkan ke satu arah. Sedangkan pemantulan baur atau difus terjadi apabila berkas sinar datang jatuh pada permukaan yang kasar atau tidak rata, sehingga cahaya akan dipantulkan ke segala arah. Coba kalian perhatikan gambar ini. Sebuah benda yang dimasukkan ke dalam air akan tampak seperti patah. Hal ini terjadi karena adanya pembiasan cahaya atau refraksi. Karena adanya pembiasan cahaya, dasar kolam akan terlihat lebih dangkal dari yang sebenarnya. Sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Bila melewati celah kecil, cahaya dapat mengalami difraksi. Kemudian cahaya dapat dipadukan atau mengalami interferensi. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau cahaya putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik atau Mechiku Hibiniu pada prisma. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan panjang gelombang cahaya. Gambar ini menunjukkan adanya peristiwa difraksi, yaitu penyebaran atau pembelokan gelombang oleh celah sempit. Peristiwa ini disebut sebagai interferensi, yaitu perpaduan atau penggabungan gelombang. Tahukah kalian mengapa kilat petir terlihat lebih dahulu daripada bunyi guntur? Cepat tambah cahaya sebesar 300 juta meter per second, sehingga cahaya akan lebih cepat merambat daripada bunyi. Demikianlah materi mengenai konsep cahaya. Selanjutnya kita akan membahas pemantulan pada cermin datar dan lengkung.